Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, lahir. Kembali bersama saya, Ibu Yandera Putra, selaku host absen pencatatan dari Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud pada tahun 2025 ini, pada bulan Januari. Kami kembali hadir setelah menuntaskan kegiatan tahun lalu yang bermuara pada festival Puncak Budaya, yang dimana tahun lalu kami berpangkal pada tema Sri Prakti, bagaimana kemuliaan sawah dalam kaca mata ilmu kebudayaan. Dan pada tahun ini Yayasan Jana Hitam Mandala kembali hadir dengan event-event kebudayaannya melalui segmen Salah Sastra dan juga Mencandatan. Sampai itu pada tahun ini mengembirakan Mencandatan sudah memiliki partner dalam bidang seni pertunjukan, yaitu segmen Mesolah sudah mulai digulirkan. Baik, tahun ini Yayasan Jana Hitam Mandala menawarkan sebuah tema yang tidak kalah penting dari tema tahun lalu, dan bahkan tema tahun ini adalah semacam lanjutan dari tema sebelumnya. Bagaimana ketika sawah menjadi titik pangkal pada tahun lalu, maka selanjutnya adalah tahun ini Yayasan Jana Hitam Mandala memformat tema untuk kami tafsir di dalam setiap segmen, khususnya di Mencandatan di Gamelan, yaitu mengenai ketersambungan literasi Bali, pilar penyangga ketahanan pangan dan gizi. Ini menjadi relate dengan isu nasional, bagaimana sebuah ketahanan pangan itu menjadi sebuah prioritas di dalam pemerintahan kita di Republik Indonesia, di bawah Presiden Pak Prabowo Subianto dan Presiden Gibran Raka-Buming Raka. Dan itu kami juga respon dengan gerakan kebudayaan, bagaimana kami di Salah Sastra, Pencatatan dan di Mesolah akan menafsir masalah ketahanan pangan ini sesuai dengan bidang dan disiplin kami sendiri. Satu hal di Mencandatan bahwa tema sentral ketahanan pangan tidaklah mungkin kita berbicara bagaimana beras, bagaimana ketela, bagaimana jagung itu dihubungkan dengan gerakan psikologis kami. Akan tetapi ketahanan pangan yang berhubungan dengan gizi itu kami tafsir dengan sebuah bedah analisis tentang kekayaan intelektual dari Barungan Gamelan atau kekayaan gamelan di Bali yang kita warisi dari zaman sebelum prakerajaan atau Bali kuno hingga Bali modern saat ini. Oleh sebab itu, hasil analisis itu yang kami sebut dengan gizi musikologis menjadi ketahanan pangan musikologis kami di Bali untuk kami merawat, melestarikan dan menciptakan karya-karya baru di dalam ranah gamelan atau musikologi gamelan itu sendiri. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini untuk mengawal segmen Mencandatan di tahun 2025, kami secara konsisten pada tahun ini Mencandatan akan hadir dengan kajian analisisnya terhadap karya-karya gamelan atau organologi gamelan atau musikologis gamelan, yang dimana ini akan menjadi harapan kami nanti pada sesuai dengan tradisi pada penghujung tahun 2025, Asmokada memuji Tuhan, desain yang dewasa memberkati, kita dapat nanti menelurkan sebuah satu pusparagam pemikiran atas dalinan pemikiran gamelan Bali yang berisi hasil kajian atau analisis musikologis dari karya atau organologi dari gamelan itu sendiri, sehingga itu dapat menguatkan visi-visi musikologis gamelan ke Bali ke depan. Oleh sebab itu, pada pagi ini kami sengaja mengundang musisi, komposer, dan akademisi gamelan muda untuk kami undang ke segmen Mencandatan, untuk kami ajak membedah, menelaah isian psikologis dari karya-karya gamelan itu sendiri. Dan pada pagi hari ini tentunya kami mengundang salah satu
sedang menempuh studi di pasca sarjana di Denpasar di minat pengkajian. Walaupun dia pengkajian, dia juga orang penata musik yang bagus, yang berpotensi. Sehingga oleh sebab itu pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis gending slowing, khususnya repertoar ijang-ijang gaya tenganan. Nah, mengapa slowing? Slowing dewasa ini telah bertransformasi, tidak hanya berhubungan dengan ritus atau ritual, tidak hanya masih berhubungan dengan kebudayaan Bali Timur, tetapi juga sudah menyebar ke Bali Selatan, Bali Utara, Bali Barat, hampir bahkan melewati kultur Bali. Slowing kemudian bertransformasi, tidak hanya berkutat pada posisi gending geburon dan gending kelompok kuno seperti yang diwarisi secara kultural di tanahnya. Slowing bertransformasi menjadi sebuah barungan yang fleksibel. Bahkan dewasa ini banyak yang bagaimana mentransformasi kebiaran ke dalam slowing dalam konteks atau dalam alasan fleksibilitas atau miniatur. Tetapi slowing juga memiliki sebuah jelajah baru. Terbukti beberapa bulan yang lalu teman-teman di Bubuk Karangasem juga membuat festival slowing dengan bekapan neoklasikal. Di sana juga hadir karya-karya baru gamelan slowing yang begitu memiliki vitalitas yang tinggi dan syarat dengan nilai-nilai akar kebudayaan gamelan slowing sebelumnya yang dianggap tradisi dan klasik. Sehingga oleh sebab itu gending ijang-ijang ini dipilih oleh narasumber untuk kita analisis dan untuk kita diskusikan. Yang dimana nanti ini kami berharap bahwa setelah menganalisis gending ijang-ijang gaya tenganan, kami akan menemukan formulasi-formulasi baru, rumusan-rumusan yang mungkin tidak kami kenal, walaupun kami pasti memainkan. Itu untuk kami gunakan sebagai sebuah catatan keilmuan dalam bentuk eksplanasi, atau lebih lanjut adalah menjadi pemantik dari munculnya karya-karya baru di slowing ataupun di luar gamelan slowing, tetapi dimantik oleh akar-akar slowing. Oleh sebab itu saya akan berikan waktu untuk kepada sebelum kita berdiskusi pada Sekretaris Umum dari Yayasan Jenah Hitam Mandala mewakili Ketua Yayasan untuk memberikan dua patah kata tentang dialog hari ini dan ke depan sebelum kami lanjutkan ke pembahasan dari materi. Untuk waktu aturkan kepada Dr. Cokorode Bayu untuk memberikan kami sambutan. Ini harus kepada Om Swastiastu. Selamat pagi para pemirsa Becantan. Izinkan pada kesempatan hari ini saya mewakili Ketua Yayasan Jenah Hitam Mandala Ubud Cukur Gede Agung Ciruskowati, karena di saat yang bersamaan beliau ada satu agenda penting yang tak bisa ditinggalkan. Pertama, Sandeng yang Titian tentu rekan seperjuangan Titian di Yayasan Jenah Hitam Mandala, pengelola dan host tetap ya segmen Becandetan Iwayang Diana Putra, dan juga tentu hari ini hadir di tengah-tengah kita seniman muda Bali Bayu Pusterbumi. Terima kasih telah berkenan mengisi acara Becandetan di tahun 2025. Nah, kita tentu tahu bahwa Becandetan ini merupakan satu segmen berkala bulanan yang merupakan salah satu bentuk komitmen dari Yayasan Jenah Hitam Mandala untuk turut terlibat di dalam upaya menggelorakan sari-sari pemikiran di bidang kerawitan Bali. Seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Diana Putra, tahun 2025 ini Yayasan Jenah Hitam Mandala melanjutkan tema serupa kerti
terfokuskan pada Kerta Sarwo Bujana. Sepanjang 1 tahun kita akan bersama-sama mengikuti beragam pemikiran para insan budaya, akademisi, dan seniman berkenaan dengan literasi Bali di bidang ketahanan pangan dan gizi. Bapak Ibu para pemirsa sekalian yang berbahagia, seperti yang telah kami laksanakan di beberapa tahun-tahun sebelumnya, sejak dari Yayasan Jana Hitam Mandala dikibarkan sebagai sebuah entitas laba pada Desember 2020, Yayasan Jana Hitam Mandala meluncurkan satu buku sastra, buku mencandetan, dan juga menyelenggarakan satu festival edukasi Ubud Campuran Budaya di penghujung tahun. Apa yang tersarikan dan tersiarkan oleh seluruh narasumber mulai dari bulan Januari hingga Oktober, baik di segmen mencandetan maupun segmen sarasastra, akan dikompilasikan di dalam 2 buku. Yang pertama adalah Sarasastra Pusparagam Pemikiran Kebudayaan Bali, yang kedua adalah buku mencandetan Jalinan Pemikiran Gamelan Bali. Astung Karel melarapan untuk pasuai caki dasar yang dewasa, pemekas ide betara sange malinggar channel menjaga ubud. Nah, kita akan meluncurkan di penghujung tahun 2025 nanti buku sarasastra yang ke-6, ya, dan juga buku mencandetan yang masuk ke-4. Nah, bagi titian sami dari Yayasan Jana Hitam Mandala, ini adalah sebuah bentuk tentang pengabdian kami sejak tahun 2020. Nah, mudah-mudahan apa yang kami kerjakan tentu mendapatkan banyak dukungan, ya, perhatian, dan juga masukan dari segenap pihak, sehingga kami dapat memperkuat kembali tidak saja tata kelola yayasan, tetapi juga memberikan sumbangsih terus di tengah-tengah masyarakat. Sebelum mungkin kita memulai segmen mencandetan pertama di tahun 2025 ini, izinkan Titian mengajak para hadirin dan juga host kemudian narasumber untuk menundukkan kepala sejenak, memberikan satu penghormatan kepada satu tokoh karismatik Bali yang kemarin baru saja dilaksanakan peleponnya di Batur. Beliau adalah Dani Jero Gede Batur Alitan, seorang pengabdi dan pendoa yang taat untuk menyiarkan pesan-pesan, membimbing kita semua masyarakat Bali. Dan juga kebetulan di tahun 2024 kemarin, Dani Jero Gede Batur Alitan bersama Jero Gede Batur Duran menerima satu tanda kehormatan penghargaan dari kami Yayasan Jana Hitam Mandala berupa Sarasastra Nugraha sebagai pengabdi di bidang lagu sastra agama dan budaya Bali. Mogi Dani memulihan genah sani utama jujur kasunyatan menunggal yang sangkan para nomadi, dan kita semua dapat mewarisi api perjuangan dan pengabdian beliau. Mengeningkan cipta dimulai. Baik, selesai. Baik Bapak Ibu para insan budaya yang tidak hormati, sebelum saya berikan kesempatan kepada host Iwayan Jana Putra untuk melanjutkan segmen ini, izinkan mewakili Ketua Yayasan Jana Hitam Mandala, Titian Taantinti, mengucapkan terima kasih atas dukungan Museum Puri Lukisan Ubud, terkhusus juga Yayasan Ranggawarta Ubud sebagai badan penyelenggara museum yang sejak tahun 2020 hingga hari ini mendukung penuh seluruh aktivitas kami di Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh insan perguruan tinggi yang sejak tahun 2020 bersama-sama dengan kami bergerak dalam upaya pemajuan dan penguatan kebudayaan Bali. Demikian yang dapat Titian sampaikan. Sekali lagi Titian mohon maaf atas beragam kekurangan atas penyelenggaraan acara ini. Kami kembalikan waktunya kepada Iwayan Jana Putra, Titian Sinap untuk para pesanti. Om Santi 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 Om.
Suksma, Dr. Koda, Dr. Bayu atas sambutannya mewakili Ketua Yayasan Umum Janayata Mandala, Bapak Wijuru Sukrati, yang telah tadi berkenan memberikan ulasan sedikit dan visi kami ke depan, sehingga bahwa apa yang akan kami lakukan ke depan adalah merupakan sebuah gerakan untuk menggiatkan literasi mengenai gamelan atau musikologi gamelan itu sendiri. Selanjutnya saya mohon izin untuk melanjutkan acara untuk pada sesi pembahasan materi yang dimana analisis kening ijang-ijang kening ijang-ijang gaya tenganan ini adalah sebuah gerakan yang sebenarnya memicingkan mata, kemudian memusatkan kepada pendengar untuk melihat detail-detail yang mungkin luput dari kebiasaan praktikal kita di dalam memainkan gamelan slonding. Tapi pada pagi hari ini kita akan mencoba menelaah, menyusuri detail-detail dari pola-pola musikal yang terkandung dalam kening ijang-ijang tersebut. Jadi selanjutnya untuk menghemat waktu, langsung saja saya berikan waktu kepada Madi Bayi Pusat yang mungkin tidak perlu perkenalan lagi karena ada 2 kali Madi Bayi Pusat Bumi ini secara intens menyumbangkan buah pemikirannya yang terus konsisten di dalam bidang analisis. Jadi pada pagi hari ini saya langsung saja memberikan waktu untuk saudara saya Madi Bayi Pusat untuk berbicara langsung mengenai gending slonding, utamanya gending ijang-ijang gaya tenganan yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan tentunya nanti akan kita bukukan pada akhir tahun. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Yayasan Janayata Mandala Ubud dan juga host Pak Ana sebagai atas ruang dan waktu yang diberikan kepada saya selaku insan muda yang menggemari dan mempelajari gamelan secara umum. Baik, jika berbicara tentang gending ijang-ijang, ada baiknya saya berikan konteks sedikit terlebih dahulu bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui gending ijang-ijang ini. Jadi secara umum jika kita tarik lebih jauh, slonding ini dalam beberapa literatur merupakan gamelan golongan tua yang mana telah tercatat pada beberapa prasasti dan sumber-sumber sejarah, di mana salah satunya menyebutkan bahwa slonding ini telah ada, atau istilah slonding ini telah ada sejak abad ke-11. Itu dicatatkan dalam kekawin Baratayuda di kabupaten atau di kerajaan Kediri pada zaman dahulu. Kemudian jika ditelisik di Bali itu tercatat pada tahun 1071 pada prasasti Campetan di Bali. Jadi berdasarkan uraian atau basis data tersebut, maka gamelan slonding ini memang merupakan gamelan golongan tua. Jadi jika lebih lanjut kita berbicara tentang gending ijang-ijang, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu ada 3 kelompok atau 3 jenis gending dalam slonding tenganan atau yang berkembang dalam masyarakat tenganan. Yang pertama itu ada kelompok atau jenis gending gegurong. Berdasarkan wawancara dan studi literatur yang saya lakukan, bahwa gending gegurong inilah gending yang sangat atau disakralkan oleh masyarakat desa Tenganan. Ada dalamnya ada repertoar yang berjudul Ranggetakting, Kebo Gerit, ada Kulkul, Badung, ada Darempok dan lain sebagainya. Jadi inilah yang disakralkan. Kemudian kelompok kedua itu ada gending-gending yang digunakan untuk mengiringi tari wali. Salah satunya adalah gending ijang-ijang. Kemudian kelompok ketiga itu adalah gending-gending yang disebutkan dalam beberapa literatur itu adalah gending geragak atau bisa disebut sebagai gending petegak.
Nah, gending-gending inilah yang kemudian menyebar luas keluar Karangasem seperti itu, dan sekarang dewasa ini banyak digeluti di berbagai daerah seperti repertuarnya seperti Rejang Bucek, kemudian Sekar Gadung, Lente, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan pengetahuan tersebut maka saya tertarik untuk melakukan penguraian jauh lebih mendalam secara tekstual maupun menyinggung konteks sedikit tentang gending ijang-ijang ini karena basis informasinya sangat minim. Baik, untuk mengefisienkan waktu saya langsung masuk kepada basis analisis, Pak. Jadi sebagai insan muda mungkin banyak yang masih mempertanyakan rekam jejak saya, tetapi saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menghadirkan informasi yang objektif berdasarkan basis-basis literatur yang jelas. Nah, jadi basis analisis ini karena berupa musik atau berupa gending, sumber yang pertama adalah sumber audio dan video. Kemudian dari hasil telaah tersebut saya mentranskripsi video atau audio tersebut dalam bentuk notasi. Jadi agar memahami, kemudian nanti saya akan tulis lebih mendalam dalam buku atau dalam artikel yang saya akan buat untuk memudahkan pembaca memahami. Tentunya saya ingin menjelaskan dulu. Yang pertama, dalam notasi tersebut dalam satu baris terdapat 4 birama atau kata. Kemudian masing-masing birama terdiri dari 4 ketuk, dan kemudian nanti dalam pembahasan berikutnya satu baris dapat disebut satu paletan, seperti itu. Jadi pola yang digunakan untuk menulis notasi adalah sistem pukulan jumlah atau ritme jumlah dalam gong kebiar. Nah, kemudian berdasarkan analisis atau hasil telaah yang saya lakukan, kita akan masuk yang pertama kepada struktur atau bentuk gending ijang-ijang itu sendiri. Jadi gending ijang-ijang merupakan gending yang terdiri dari satu bagian saja, dan dari hasil analisis atau wawancara yang saya lakukan tidak ada sebutan untuk hal tersebut. Jadi di sini saya gunakan saja istilah bagian. Kemudian apa yang membedakannya dengan gending-gending lain? Kendati pun gending lain ada yang satu bagian saja, tetapi gending ijang-ijang ini adalah satu gending yang sangat panjang, di mana gending ini terdiri dari 22 baris. Nah, masing-masing baris dapat disebut paletan seperti tadi. Jadi terdapat dari 22 baris tersebut terdapat satu melodi atau melodi satu, baris satu itu terdapat pengulangan sebanyak 1 kali. Jadi melodi 1 sama dengan melodi 3 atau baris 1 sama dengan baris 3. Kemudian melodi 9 atau baris 9 dan 10 masing-masing diulang 1 kali. Pada konteks ini menjadi melodi 11 dan melodi 12. Kemudian melodi 15 diulang 1 kali menjadi melodi 17. Jadi jika kita total, ini adalah gending panjang yang pengulangannya sangat sedikit. Jadi beberapa melodi itu harus diingat dengan betul-betul teliti oleh penabuh, karena jika di total melodi yang tidak diulang itu ada sebanyak 18 melodi atau 18 baris. Ini gending yang sangat panjang. Nah, jadi terdapat satu jenis melodi yang menjadi tanda. Ini jika kita berbicara struktur, ada penanda-penanda dalam sebuah gending, khususnya gending ijang-ijang ini yang menjadi penanda bahwa gending akan segera berakhir. Nah, itu tanda tersebut ditandai dengan melodi baris ke-16 dan baris ke-20. Jadi melodinya mungkin nanti akan saya jelaskan dalam tulisan lebih mendalam seperti itu. Kemudian
Di sini jika berbicara analisis musik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan musikal penabuhnya atau juru gambelnya. Jadi di sini dalam menghafal atau memainkan gending ijang-ijang ini secara baik, tentu ada aspek kecerdasan memori dari penabuh seperti itu. Ini yang banyak tidak disadari oleh kita. Banyak penabuh yang dapat memainkan melodi begitu panjang, tetapi tidak mengetahui kenapa bisa seperti tersebut. Jadi saya melakukan studi lintas disiplin dengan mengkaitkan beberapa aspek psikologi juga, bahwa proses atau memori ini adalah sebuah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dengan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Jadi ada peran atau kecerdasan memori yang sangat baik dari penabuh. Nah, saya mengutip beberapa aspek dari salah satu artikel yang menyatakan bahwa tahap mengingat itu ada 3. Yang pertama memasukkan atau learning secara sadar maupun tidak sadar, kemudian menyimpan ingatan tersebut, dan tahap yang terakhir adalah menimbulkan kembali ingatan tersebut. Dalam konteks gending ijang-ijang ini kita ketahui bahwa basis pelestariannya didasari oleh aspek yang kuat berkaitan dengan keyakinan, sistem keyakinan. Jadi penabuh atau juru gambel ini memiliki tendensi yang sangat kuat untuk mengingat. Nah, jadi ada keinginan atau insting dari penabuh untuk mengingat dengan baik seperti itu. Dan kemudian inilah yang menyebabkan salah satunya penabuh dapat mengingat gending yang begitu panjang dalam penyajian gending. Untuk menguatkan argumen tersebut, tentunya ada beberapa tahap-tahap atau narasi yang disampaikan oleh beberapa tokoh yang sejalan atau yang relevan dengan argumen yang saya bangun tadi. Yang pertama adalah argumen menurut Anderson dalam sebuah penelitian yang menyatakan bahwa terdapat tahap-tahap atau cara untuk meningkatkan atau menghafal sesuatu dalam jumlah yang panjang seperti itu. Ada 8 tahap. Yang pertama overlearning, belajar lebih, kemudian extra study time, kemudian mnemonic device, kemudian rima, kemudian singkatan, yang kemudian sistem kata pasak, yang selanjutnya adalah metode loci atau menggunakan tempat-tempat, suatu tempat untuk mengingat, kemudian sistem kata kunci. Nah, dari 8 ini yang relevan dengan sistem pewarisan atau pelestarian gending di Tenganan selama ini adalah sistem ingatan atau singkatan tadi, Pak. Jadi dari 12 baris tersebut ada kemungkinan berdasarkan data ini penabuh menyederhanakan atau meningkat masing-masing nada dalam satu birama itu, nada akhir, menjadi sebuah melodi yang gampang untuk dinyanyikan dan diingat seperti itu. Itu dalam aspek psikologis, Pak. Mungkin saya lanjutkan. Kita masuk kemudian pada fungsi instrumen. Kita ketahui dalam serunding Tenganan itu ada beberapa instrumen, yang pertama gong gede dan gong alit, kempul gede, kempul ageng, kempul alit, kemudian peneman, petuduh, kemudian nyong-nyong ageng dan nyong-nyong alit. Jadi dalam gending ijang-ijang ini fungsi instrumen sedikit berbeda dengan gending rerag-ragan atau petegak. Melalui hasil wawancara, saya mendapati fakta bahwa pemimpin dalam gamelan serunding, khususnya dalam konteks ijang-ijang ini, adalah instrumen petuduh. Jadi instrumen petuduh ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga siklus melodi, kemudian jalannya melodi seperti itu, dan juga didukung oleh peneman. Jadi kemudian fungsi gamelan gong dan kempul itu sebagai penguat atau yang memberikan tekanan
sebagai penanda-penanda melodi, jalannya alur melodi, dan dapat disebut sebagai jegok, atau dalam barungan gamelan gong kebiar fungsinya hampir mirip dengan jegok seperti itu. Kemudian nyong-nyong ageng dan nyong-nyong alit ini mereka fleksibel. Jadi dalam sebuah penyajian gending ijang-ijang ini, nyong-nyong ageng dan nyong-nyong alit tidak memainkan peran yang sesentral peneman dan pertuduhan. Jadi bisa ada, bisa tidak. Itu menurut beberapa narasumber. Nah, itu fungsi instrumen. Kemudian kita masuk kepada aspek berikutnya, yaitu gegebuk. Jadi dalam gending ijang-ijang ini, satu hal yang menarik sepanjang pengamatan saya adalah gegebuk atau pola pukulan gong dan kempul. Salah satu yang khas dari gending ijang-ijang adalah gegebuk pengeset pada gong dan kempul. Jadi istilah pengeset ini datang dari makna nyepanin. Jadi ada sebuah makna tersembunyi dari pola ini, di mana pukulannya terkesan seperti tertinggal gitu. Jadi tidak tepat. Begini, kalau kita ambil contoh pada barungan yang lain, misalnya gong kebiar, itu gong atau jublak atau jenggot itu bisa tepat pukulannya pada birama, pada ketukan terakhir dalam suatu birama. Pada gending ijang-ijang ini tidak. Jadi gong dan kempul, pukulan gong dan kempul ini terkesan terlewatkan, padahal memang pada esensinya memang seperti itu dikonsepkan. Dia jatuh pada ketukan pertama birama selanjutnya. Nah, jadi ada keterlambatan seperti itu. Nanti mungkin dalam analisis saya coba uraikan lebih mendalam lagi dalam artikel seperti itu. Terkait gegebuk juga ada pola musik instrumen penenun dan petuduh. Jadi ini sangat khas. Saya akan coba sebaik mungkin untuk mendeskripsikannya, karena dalam memahami suatu hal yang teknikal tentunya akan lebih mudah jika divisualisasikan. Tapi saya akan berusaha seperti itu. Jadi pola musiknya dibuat untuk memandu jalannya gending, seperti saya sudah sampaikan tadi. Tetapi tidak dengan memainkan melodi layaknya gieng di gong kebiar. Jadi ada perpaduan antara jalinan dan kemudian melodi yang berjalan seperti itu. Kemudian pada poin berikutnya, kerumitan dan kepadatan jalinan pola dapat digambarkan dalam sebuah grafik. Nanti mungkin dalam artikel. Tapi di sini yang bisa saya jelaskan, polanya adalah jika terdapat satu baris yang terdiri dari 4 birama. Pada birama pertama, ketukan 1 dan 2 itu polanya sangat rendah. Jadi pola musiknya rendah. Kemudian di birama 3 dan 4 itu mulai menaik atau lebih rapat pola pukulannya dengan memainkan jalinan atau bisa disebut ubit-ubitan, tetapi tidak spesifik mengarah ke sana. Dan kemudian pada birama ketiga masih sama dengan birama kedua. Pada birama keempat, ketukan 1 dan 2 itu masih lumayan padat, tapi kemudian menurun lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Setiap baris itu siklusnya seperti itu. Nah, kemudian masing-masing nada pada akhir birama memiliki pola musik khusus. Nah, jadi misalnya birama 1 itu diakhiri dengan nada A, kemudian birama 2 B, dan selanjutnya. Jadi masing-masing nada pada akhir birama itu memiliki pola peneman dan petuduh yang khas dan yang khusus. Jadi tidak mungkin berubah. Ini nantinya disesuaikan dengan jalannya melodi atau nada yang tersusun menjadi melodi di setiap akhir-akhir birama seperti itu. Nanti saya jelaskan dengan dengan keterangan dalam artikel. Mungkin saya beri satu contoh ya. Pada nada nong, dalam gending ijang-ijang itu pola khususnya adalah
not, nah, jadi sangat sederhana. Not. Kemudian yang dimainkan peteduh adalah ting nang neng. Nah, jadi ada pola jalinan yang tidak begitu rapat layaknya kita kenal dengan bibit-bibitan seperti itu, tetapi mereka memberikan porsi yang seimbang antara kepadatan atau kerapatan dengan ruang-ruang yang memang disediakan. Nah, untuk mempertegas argumen tersebut, pola jalinan di atas umumnya dimainkan setelah nada akhir dari birama 1 dipukul hingga ketukan kedua pada birama berikutnya. Ini memang secara deskripsi sangat sulit untuk dibayangkan, tetapi saya rasa inilah kerja analisis. Inilah yang harus dilakukan untuk mengetahui isian dari gending atau suatu gending yang kita kagumi misalnya. Tidak hanya sebatas memainkan saja, tetapi pengetahuan ini dapat bermanfaat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa mendapatkan bukunya dan membaca di sana ya. Kemudian yang terakhir Pak, yang bisa saya sampaikan adalah sistem pergerakan nada dalam sebuah palet atau suatu baris. Jadi berdasarkan notasi, progresi atau pergerakan nada dalam gending ijang-ijang ini dapat saya golongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pergerakan nada yang tidak runut, contohnya neng nung nong ding. Nah, jadi tidak runut ya. Dan ada pergerakan nada runut neng nong ding dan dong ding dan dong ding dan dong ding dong. Nah, jadi untuk mengelabuinya berdasarkan interpretasi saya, sengaja pola ini dibuat begitu sederhana sebetulnya, tetapi dengan menyelipkan melodi-melodi lainnya. Jadi misalnya neng dong ding dang, pada baris berikutnya melodinya tidak beraturan. Kemudian pada melodi berikutnya dibuat peraturan lagi, sambungan dari sebelumnya itu dong ding dang dong. Setelah itu tidak beraturan lagi dan begitu selanjutnya. Tetapi tidak mutlak semua baris seperti itu. Saya menemukan gejala ini sekitar 4 atau 5 baris gitu. Jadi ada sesuatu yang terpola sebenarnya, tetapi karena hal ini tidak kita sadari ya, seperti inilah cara kita bekerja dengan melakukan analisis. Mungkin untuk informasinya itu yang bisa saya sampaikan Pak Nat. Saya serahkan. Baik, terima kasih Bayu. Jadi itu tadi sudah disampaikan. Yang jelas pada nantinya setelah perbincangan atau diskusi pada pagi hari menjelang siang ini akan lebih lebih detail, lebih rigid dieksplanasikan, dideskripsikan di dalam artikel nantinya. Akan tetapi bahwa apa yang kita lakukan pada siang hari ini adalah sebuah awal untuk kita membongkar, untuk kita menelaah sesuai dengan prinsip analisis atau analisa mengenai gending ijang-ijang gaya tenganan ini. Tadi beberapa hal telah disampaikan oleh rekan saya, Bayu Puser, bahwa ada beberapa hal yang saya catat mengenai isian musikologi dari gending ijang-ijang itu sendiri. Dan ini menandakan bahwa dan saya yakini bahwa seluruh karya-karya gamelan klasikal kita di Bali memiliki cara-cara pengetahuan dan cara-cara teknologi komposisi seperti apa yang disampaikan oleh Bayu Puser Bumi tadi mengenai bagaimana gending ini yang didengar panjang, tetapi saya yakin komposernya dulu atau si penatanya dulu siapapun beliau, bahwa ini beliau telah meletakkan fondasi-fondasi bagaimana walaupun ini panjang tetapi ada trik-trik atau ada posisi-posisi di mana gending itu memberikan peluang untuk mengingat. Apakah dengan tekniknya mengulang pola itu kembali, misalnya pola 1 kemudian kita dengarkan kepada pola ketiga. Dan hal itu juga banyak saya temui dalam praktek analisisnya di gending-gending lelamaran yang memang memiliki siklus yang panjang. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bayu Puser Bumi mengenai pengulangan melodi pertama,
itu adalah menandakan bahwa itu adalah sebuah trik untuk membuat lagu yang panjang atau siklus panjang, atau bahkan di dalam konteks pegongan itu disebut dengan pengawal. Atau Pak Ketut Budi Asnawa di dalam diskusi tentang bebaturan bahwa pengawal dalam pegongan itu adalah merupakan organ dari gending itu yang dia bisa melahirkan kawitan dan bisa melahirkan pengecet apapun. Dan itu saya lihat bagaimana tadi adalah gamblang dijelaskan bagaimana itu hubungan antara jumlah barisnya yang panjang, kemudian ada teknik pengulangan, itu kemudian dikaitkan dengan teknik mengingat. Nah, kita akan masuk satu-satu. Jadi hal yang menarik adalah ketika pola 1 dan 3 tadi diulang, itu berhubungan dengan ingatan. Nah, Husserl melihat nggak itu dalam konteks komposisinya sesuai dengan analisis itu dipraktikkan dalam konsep penyajiannya. Mungkin untuk pengalaman Husserl sendiri ketika memainkan itu, apakah dugaan-dugaan cara kerja komposisi itu memiliki relevansi di dalam tata cara mengingat atau mempelajari atau bahkan memainkan progresi melodinya yang panjang. Nah, apakah itu bagi Husserl relevan dengan gagasan yang Husserl analisis kemudian di dalam teknik permainannya gending, khususnya untuk gending ijang-ijang itu sendiri untuk progresi melodinya yang panjang? Baik, jadi berdasarkan pertanyaan tersebut, memang jika saya landaskan pada pengalaman saya untuk mengingat gending-gending dengan jangka atau tentang melodi yang panjang itu sangat relevan dengan apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan literatur, tentunya studi literatur ya, bukan argumen subjektif saya. Dan ini di Tenganan dilakukan tanpa notasi, jadi penyajiannya tanpa notasi dalam sebuah video saya. Mengingat ini merupakan sebuah gending yang disakralkan oleh masyarakat Tenganan, tentunya saya memiliki dua sudut pandang. Yang pertama pendekatan emik dan juga etik tadi, di mana dalam sudut pandang emik peneliti harusnya melihat dari sudut pandang pelaku atau masyarakat itu sendiri, dan juga dalam sudut pandang etik saya selaku orang luar yang ingin menggali informasi tersebut sebagai pengetahuan, bukan sesuatu hal yang dilakukan secara praktis. Nah, dalam pengingatan tersebut berdasarkan notasi yang saya tulis itu ada gending atau melodi atau baris yang sangat nyaman untuk dinyanyikan atau diingat dalam bentuk nyanyian. Karena dalam penulisan notasi ini kan saya menggunakan sistem ukuran jumlah. Kalau aslinya dalam satu baris itu sangat panjang, Pak. Jadi jika kita menulisnya dalam sistem seperti ini, ada masing-masing bilangan memiliki satu nada yang akan diingat dan kemudian dapat dirangkai menjadi sebuah melodi. Saya contohkan saja mungkin pada baris ke-13 atau ke-12 ada jalinan nada yang terbentuk atau melodi yang dapat dibentuk dari notasi ini dan menjadi sebuah trik yang dapat dilakukan untuk mengingat. Misalnya deng dung nang dung ding nang dung deng deng dung nang dung ding nang dung deng dung nang deng dung nang dung deng dong deng dung dong ding deng dong ding ding deng dung dong ding deng dong ding deng. Nah, ini kemudian jika kita sudah lantunkan, kemudian ini dapat membantu untuk mengingat. Jadi misalnya dalam Birawa 1 itu kan jaraknya panjang, kita sudah tahu nada akhirnya apa. Dalam memainkan itu, kemudian dengan ingatan yang sudah terbangun tadi, kita akan lebih mudah mengetahui nada berikutnya apa. Jadi sistem kerjanya seperti itu, Pak. Dan ini juga relevan dengan cara-cara mengingat ataupun menghafal gending-gending dalam jumlah yang panjang. Misalnya saja di Gambang kan juga banyak melodi yang tidak diulang-ulang, tetapi ya ada penanda, ada cue yang dapat diingat. Saya rasa itu, Pak. Sangat menarik karena
ini adalah sistem mengulang atau menyelipkan nada yang mudah diingat. Ini adalah salah satu cara untuk kita bisa memahami dengan gampang lagu yang panjang. Kan bahkan kalau dulu saya pernah punya pengalaman ketika dengan teman-teman di S1 dulu, ketika pertama kali mungkin dihadapkan dengan cara menghafal pengawak lelambatan, itu yang dikejar dengan timeline RPS. Jadi kan harus 4 kali pertemuan harus hafal gitu. Maka banyak yang kelimpungan ketika dia tidak memiliki teknik untuk menghafal. Nah, ternyata setelah melalui piranti analisis waktu itu saya menemukan bahwa kempur pertama itu hanya terdapat 2 pola, kecenik dan kegede, identik. Kecenik dan kegede ngalih kempri, dan kecenik dan kegede mencari kempur. Sapi itu pola yang sama. Nah, kalau kita tidak analisis mungkin akan bingung artinya dalam memahami untuk menghafal melodi panjang itu. Nah, ijang-ijang itu sendiri memberikan pola seperti itu oleh komposer, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh pusat tadi menjadi relevan ketika itu kemudian kita pelajari untuk dimainkan, sehingga ada trik-trik dari komposisi. Dari komposisi sendiri sudah memberikan kita trik atau tips untuk cara menghafalnya. Nah, di samping itu ada yang menarik tadi dalam progresi melodi. Kalau dalam berbicara progresi melodi, saya ingat ketika saya berdiskusi dengan guru saya Pak Wen Sudirana, adalah di dalam progresi melodi Bali itu ada 2, mejalan dan mubeng. Nah, mejalan itu adalah dari satu tonal ke tonal yang lain, tetapi masih dalam satu rangkaian nada yang dekat. Nah, kalau mubeng adalah bergerak dari satu tonal ke tonal yang sama. Walaupun ada lintasan sedikit, tapi itu masih ke dalam tonal yang sama. Itu lebih pendek sedikit. Nah, sekarang saya menemukan di dalam ijang-ijang ini menurut analisisnya pusat adalah yang berurutan dan tidak berurutan. Nah, yang berurutan ini mungkin dia memiliki kedekatan dengan mejalan. Tetapi yang mubeng dan tidak berurutan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Karena tadi yang tidak berurutan misalnya neng nung nong ning. Nah, jadi kalau kita bergerak visualisasinya di dalam urutan nada, kalau deng dong dang itu kan deng dong dong deng. Jadi dari nung neng ke nung itu bergerak ke sebelahnya, kemudian dari nung ke dong itu bergerak melangkahi neng. Ya, neng nung nong ning, walaupun dong dengan ning itu neng nung nong ning, dari ning ke neng itu lagi melompat. Nah, itu menariknya di sini. Jadi ada sekarang juga pengetahuan bahwa progresi melodi itu ada yang berjalan, ada yang mubeng, dan juga ada yang tidak berurutan. Nah, apakah ini yang disebut dengan melangkin gunung kan gitu? Kita perlu kaji lebih dalam lagi. Nah, dari melodi yang berurutan dan tidak berurutan ini, apa yang Bayu Puster lihat dari keseluruhan pola melodi dari ijang-ijang? Apakah ini menjadi satu penanda khusus atau dia selalu muncul pada misalnya begini? Anggap saja baris 1 dan 2 itu tidak ada pola melodi tidak berurutan. Tapi di 3 muncul, kemudian 4, 5 tidak muncul, ke 6 muncul. Ada pola berapa seling atau berapa pola yang berurutan kemudian muncul yang tidak berurutan. Apakah ada figurasi seperti itu di dalam gending ijang-ijang ini? Baik, untuk pertanyaan tersebut saya bisa jelaskan seperti ini. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, gending ijang-ijang ini tidak memiliki satu panduan melodi khusus. Maksudnya yang dapat diamati secara langsung layaknya yang dimainkan oleh instrumen ugal atau ging di dalam gong kebiar tersebut. Jadi apa yang saya sebut melodi ini adalah rangkaian nada-nada dalam masing-masing birama berdasarkan sistem penotasian. Jadi apakah ada pola khusus? Ya, saya bisa katakan ya berbasis analisis saya. Yang pertama itu pola yang saya temukan tadi terkait melodi yang
atau pergerakan nada yang runut tadi adalah deng dung dang dung. Nah, pada baris berikutnya ada ding ding dang dung deng. Nah, deng dung dang dung ding dang dung deng, ding dang dung deng itu kan tidak runut ya. Kemudian di bawahnya lagi ada yang runut, dang dung deng dong. Nah, kemudian setelah itu pada baris di bawahnya ada nada dang dung ding, dang dung dong ding. Nah, itu kan tidak runut. Kemudian di bawahnya ada dung deng dong ding. Nah, jadi runut kembali. Memang dari 22 baris ini tidak semuanya seperti itu, tetapi ada dominasi dari pola-pola itu. Jadi terkait penandaan juga yang saya temukan ini ada satu rangkaian nada yang khusus. Saya sebut saja deng dong ding ding. Jadi dia berunut tapi nada ketiga terakhir itu diulang sekali lagi, deng dong ding ding. Nah, itu penanda. Kemudian muncul lagi setelah 3 baris berikutnya. Nadanya atau susunan nadanya sama. Ding dang dung, ada ding dang dung dung. Ini dua pola yang sama yang dijadikan penanda bahwa pada 2 baris berikutnya atau selang 1 baris ini akan segera berakhir. Jadi ini kan saya katakan atau sampaikan berdasarkan analisis. Jadi karena komposer mereka masyarakat Tenganan pun tidak mengetahui. Jadi dengan cara inilah kita bisa mengetahui pola-pola unik atau cara kerja musik itu sendiri. Saya rasa itu, Pak. Oke, inilah enaknya kalau kita berbicara masalah analisis. Jadi kita semakin ke dalam bukan kita menemukan satu pintu, tapi kita menemukan banyak pintu. Tadi kita berbicara masalah melodi berurutan dan tidak berurutan. Dan kemudian melahirkan realitas kemudian tanjak melodi yang numpuk. Neng dong ding ding atau neng nang dong dong, ada pengulangan misalnya tonal di akhir gatra atau akhir paprase itu mengulang nada tonalnya menjadi nada yang sama pada satu ketuk sebelumnya. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, apakah ini saya sebut dengan melodi numpuk, tanjak numpuk gitu. Apakah yang numpuk ini hanya ada di ijang-ijang atau di gending yang lain di dalam konteks gending suanding? Apakah Tenganan ada bungayo bubuk dan semacamnya? Tentunya untuk menjawab itu saya perlu melakukan analisis lebih dalam lagi, Pak, karena melibatkan style yang berbeda. Kalau berbicara gending ijang-ijang ini kan adanya cuma di Tenganan. Jadi kalau adakah di style-style lain atau di daerah lain, tentunya saya bisa jawab berdasarkan kajian yang lebih dalam. Untuk saya, kalau di Tenganan kita mengalami keterbatasan sumber, Pak. Jadi gending ijang-ijang ini pun saya temukan di YouTube itu ada yang upload gitu, dan kebetulan audionya tidak disebarluaskan. Berdasarkan itu dan berdasarkan wawancara saya bisa mendapatkan realitas macam ini. Dalam gending-gending lain tidak ada yang spesifik seperti ini. Misalnya saja Skargatung itu tidak ada, Lente juga tidak ada. Jadi dalam konteks analisis dengan pola notasi seperti ini yang saya temukan di ijang-ijang. Yang melodi yang tidak berurutan dan numpuk. Ya. Atau ada numpuk? Yang tidak berurutan kan tentunya di gending lain ada. Tetapi formulasinya kita bisa temukan di ijang-ijang. Baik. Terima kasih. Jadi menarik sekali bahwa ijang-ijang ini ternyata setelah dianalisis tentunya, dan nanti kita perlu fullnya, lengkapnya di artikel, memiliki sebuah pola komposisi melodi atau progresi melodi yang sangat menarik karena polanya memang dirangkai sedemikian rupa menghasilkan pola berurutan, pola tidak berurutan, dan numpuk satu lagi. Dan itu menjadi sebuah temuan mungkin
ya temuan hasil diskusi kita yang paling bisa lebih mendekati. Bahwa ini tadi juga pusat juga sampai menyampaikan tadi, dan saya pun jadi mereka-reka tadi di dinding Sekar Gadung, Lente, Rejang, Gujak, Reongan, sepertinya numpuk ini jarang ditemukan. Nah, sehingga apakah semakin yakin bahwa tapi sebelum itu sebelum kita beranjak ke yang lain, berarti saya lupa di awal tadi bahwa bertanya apakah pusat mendapatkan data mengenai apa maksud dari ijang-ijang ini, sehingga nanti kalau kita temukan kita bisa korelasikan dengan formulasi progresi melodi ini. Mungkin kita agak balik ke depan sedikit, mungkin agak luput tadi kita berbicara dari hierarkinya kalau mau, tapi kita tadi dari awal terlalu bersemangat untuk menukik kepada musikologisnya. Terkait istilah ijang-ijang tersebut, saya sudah tanyakan, tetapi sayangnya masyarakat di sana pun, terkhusus narasumber saya pun tidak mengetahui makna dari ijang-ijang tersebut. Jadi ini adalah gending yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pengetahuan lebih mendalam tentang apa maksud ijang-ijang tersebut. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan ijang-ijang itu di sini, Pak. Ya. Baik, mungkin nanti yang perlu bantuan dari teman-teman di salah sastra untuk melacak ijang itu apa sih kemudian menjadi ijang-ijang. Tapi dugaan saya ijang-ijang ini kan adalah satu kata yang diulang 2 kali. Itu cluenya ada pengulangan. Jadi kalau berbicara progresi melodi ada pengulangan, tetapi tidak terlalu banyak, tapi signifikan pengulangan. Atau jangan-jangan, atau bisa ijang-ijang kalau kita melihat dari suku katanya, ijang-ijang itu 2 suku kata, mungkin saja untuk sebuah pola pukulan singkup begitu, mungkin nanti kita perlu cek lagi. Nah, tetapi yang lebih menarik lagi sekarang Pak Pusar adalah bagaimana kemudian Pusar melihat setelah menemukan hasil analisis ini, harapan Pusar adalah atau peluang-peluang Pusar melihat ini digunakan untuk menciptakan sebuah karya baru dalam gamelan yang tidak hanya di sloning, tetapi juga akar sloning dibawa ke instrumen lain berdasarkan dari formulasi dari progresi melodi ini dan formulasi penempatan melodi ini dalam gending ijang-ijang yang memiliki kekhasan, utamanya melodi numpuk ini. Bagaimana ini proyeksi Pusat melihat kalau ini digunakan sebagai sebuah pemantik untuk menciptakan karya baru untuk gamelan? Baik, pertanyaannya yang sangat menarik ya. Jadi apa potensi yang bisa dihasilkan atau sumbangsih apa yang bisa dihasilkan dari proses analisis ini? Begini, saya memiliki keyakinan penuh bahwa musik itu sangat universal. Jadi apa yang kita temukan di sloning sangat mungkin dan pasti bisa menjadi setidaknya stimulus penciptaan berdasarkan temuan-temuan yang nantinya bisa diamati. Jadi saya setiap melakukan penelitian ataupun pengkajian terhadap sesuatu objek, khususnya gending-gending klasik itu, ingin berkontribusi sebenarnya Pak, sebagai seorang pelaku seni atau kerawitan yang masih muda. Tentunya saya ingin berkontribusi kepada aspek penciptaan. Jadi karya S1 saya pun dilandasi dengan hal-hal semacam ini. Jadi saya mendalami potensi musikal apa yang belum selesai digali dan dalam tanda kutip belum terjamah pada gamelan golongan tua ini. Jadi saya meyakini bahwa gamelan potensi musikal dari gamelan-gamelan golongan tua, terkhusus akhir-akhir ini yang sering saya kaji adalah gamelan sloning dan menyerwayang, itu menyimpan begitu banyak potensi musikal yang belum disadari oleh penekun kerawitan. Hasil kita berbicara konkret saja, yang nyata saja. Dari hasil analisis ini,
kita menemukan potensi pengembangan pada aspek pencitraan dalam hal pengkomposisian pola. Misalnya kita berbicara pengkomposisian pola. Dari sini saya katakan tadi nada den itu memiliki pola khusus. Kemudian nada ding memiliki pola khusus, nada do memiliki pola khusus dan sebagainya. Jadi ini kan semacam pembentukan banyak pola lebih dari satu atau lebih dari dua, dan kemudian seseorang dapat membuat suatu melodi yang kemudian pola ini dapat diterapkan pada sebuah rangkaian melodi itu secara acak. Jadi ini menimbulkan potensi yang belum terpikirkan seperti itu. Jadi dari hasil analisis ini saya berharap ini menjadi, itu baru satu aspek saja, ini menjadi landasan ataupun sebagai stimulus dalam menciptakan karya-karya baru, baik berbasis gamelan sloding maupun lintas instrumen atau lintas barongan seperti itu, Pak. Itu menariknya bahwa cara kerja analisis itu adalah membuka ruang-ruang baru, ruang-ruang menelaah untuk menemukan manik-manik baru untuk kita bisa terapkan untuk sebagai stimulus dalam kita melakukan penciptaan karya-karya selanjutnya. Nah, sekarang adalah apakah sejauh ini bisa melihat pola-pola ini telah dilakukan oleh karya-karya gamelan yang sudah tercipta atau oleh teman-teman komposer yang telah menciptakan karya-karya gamelan yang berpijak dari ini atau belum, yang sesuai dengan pengamatan pusat. Terkait penerapan pola-pola semacam ini, saya rasa sudah banyak ya. Dalam rencana tesis saya nantinya saya akan mengupas lebih mendalam tentang pembaruan gender wayang khususnya dalam aspek komposisi. Itu ada satu komunitas yaitu Kadapak, mungkin Bapak sudah tahu. Itu mereka berangkat dari keresahan-keresahan akan instrumen dari masing-masing penemu ini, yang salah satunya kan Bagel itu dengan gendar wayangnya, kemudian Yogi dengan jegongnya. Jadi tentunya pola-pola semacam ini kita tidak bisa generalisir menamakan satu pola yang kita temukan tadi ke dalam sebuah kesepakatan orang banyak, tetapi pola ritmanya sudah banyak dilakukan. Misalnya saja seperti pola yang memiliki nada dong tadi, itu kan sebenarnya pola yang sangat sederhana, tetapi memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, dielaborasi lagi, dan ini sudah banyak dilakukan. Tetapi tentunya saya tidak bisa sebut satu persatu, dan sudah banyak dilakukan. Oke, baik. Itu sebenarnya mempertegas bahwa kita perlu mempertanyakan kembali bahwa dalam konsep komposisi itu, ketika seniman muda berkarya itu adalah ada kadang-kadang kan stereotipnya adalah sekonen mengenai kontemporer pelajari tradisi. Tetapi dengan apa yang secara pusat tadi sampaikan bahwa teman-teman muda itu sebenarnya dia memiliki dasar yang kuat. Nah, sehingga bahwa itulah yang menjadi menarik bahwa mencandakan pada sesi ini tahun ini akan lebih banyak menghadirkan teman-teman muda untuk kita gali visinya mengenai analisis-analisis tentang apapun yang menjadi pemantik mereka. Tapi yang menarik itu adalah ketika kita berbicara sesuatu yang klasikal, ya, kita tidak berbicara tentang makmuluk itu, tapi kita melihat, kita menelaah kembali apa yang kita biasa lakukan, biasa mainkan, tetapi kita tidak tahu sebenarnya formulasinya seperti apa. Ya benar, tanpa kita mungkin terlalu sering tidak sadar, hanya sadar memainkan, tapi kita tidak sadar mengapa kita bisa memainkan. Nah, pada siang hari ini setidak-tidaknya beberapa telah terjawab dan menjadi sebuah pengetahuan tentang bagaimana ada pola berurutan, pola tidak berurutan, dan pola yang memiliki nanjak numpuk. Ning nong ning ning, nang ning ning,
ning nong neng. Nah, bisa saja untuk tidak menyamakan posisi pola rukuk. Ketika rukuk itu bisa ning nong neng. Nah, sehingga ada variasi. Nah, itu yang menjadi semacam pengetahuan dari segi melodi yang kita dapatkan pada siang hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berbicara selama 1 jam. Akan tetapi memang analisis ini memang tidak afdol kalau memang ini tidak disajikan dalam bentuk tertulis, karena di sana nanti lebih banyak muncul diagram-diagram, figurasi-figurasi, gambar-gambar, sehingga nanti kita bisa lebih detail melihat dan mengkonfirmasi, oh ini figurasinya, oh ini penjelasannya begitu. Nah, kalau tadi berbicara grafik, ya kita nanti masih terbatasan karena itu adalah bentuk-bentuk visual. Nah, mungkin satu lagi besar ke depan bahwa melalui praktek analisis ini, apa kemungkinan baru yang bisa didapatkan ketika kita ingin merawat, melestarikan, mempelajari dan bahkan mencipta dari praktek analisis ini. Utamanya tadi dengan ijang-ijang tadi. Nah, kita agak tersokok karena kita harus menelusuri ijang-ijang. Baik, jadi begini, dengan dilakukan analisis semacam ini, hasilnya kemudian tentunya seperti yang sudah kita diskusikan tadi dapat bermanfaat ke depan untuk keberlangsungan pewarisan dan juga pengembangan. Jadi jika kita berbicara pewarisan, sistem pewarisan ini kan sudah banyak dilakukan di Bali. Itu bisa dilakukan dengan berbagai sudut pandang atau cara-cara kerja pewarisan. Tapi yang tak kalah penting adalah pengembangan, aspek pengembangan, Pak. Jadi selain mewarisi atau melestarikan itu, yang tak kalah penting adalah aspek pengembangan. Dengan dilakukan analisis ini, tentu tujuannya, muaranya adalah pengembangan tadi, elaborasi. Ada pengembangan baru yang didapat dari hasil analisis ini, yang kemungkinan besar tidak akan ditemui dengan cara selain analisis gitu. Jadi kedepannya saya berharap adik-adik saya semua, khususnya yang diisi dari pasar yang masih menempuh pendidikan S1, agar mengasah kemampuan analisisnya. Jadi kita tidak bergerak hanya pada konteks pelestarian ataupun walaupun banyak adik-adik yang menempuh jalur penciptaan, tetapi yang tak kalah penting adalah mengetahui, memahami apa yang dibuat gitu. Jadi semuanya lebih baik atau akan lebih matang jika dilakukan kajian-kajian yang relevan seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi baik, Ustaz, ada yang menarik tadi dalam cara kerja analisis ini tadi Ustaz dengan tegas menyatakan bahwa yang terpenting dilakukan adalah pengembangan, karena perawatan hasilnya sudah berjalan seiringan sebenarnya. Walaupun kita perlu juga memberikan treatment khusus dalam pewarisan dan pelestarian agar tidak terkesan monoton seperti itu, tapi pengembangan itu menjadi penting ketika kita melakukan praktik analisis. Nah, jadi pada siang hari ini saya berbahagia sekali bahwa ketika kita memilih satu benih ijang-ijang sebagai subjek, bukan objek tapi subjek, dia menjelaskan dirinya melalui piranti analisisnya dari pusat bumi, dari sudut pandang dari pusat bumi dengan menggunakan basis-basis data audio, kemudian ditranskripsi, notasi, kemudian di dalam pengalaman musikalnya melihat bahwa ada hal yang menarik dalam benih ijang-ijang itu sendiri, khususnya di dalam memantik atau mengembangkan ke dalam ranah penciptaan adalah bagaimana dia memunculkan bagaimana pengorganisasian atau tata letak pola melodi yang berhubungan dengan siklus panjang. Di dalam siklus panjang itu ada, tadi disampaikan, dijelaskan ada rekayasa penempatan melodi yang sama pada baris yang berbeda, tetapi diselingi oleh pola-pola yang melodi yang memang berbeda. Itu satu.
Terus kedua, memunculkan bagaimana sebuah gebuk berdudul dan berenam itu semacam jalinan, tetapi jalinan itu berdasarkan dari sistem pola melodi yang dibangun. Ketiga adalah bagaimana kita menemukan pola melodi yang lebih kecil lagi, yang kita sebut dengan pola. Ada pola berurutan, pola tidak berurutan, dan bahkan tadi kita dalam diskusi menemukan ada lagi satu pola tanya menuntut. Jadi tonal yang mengakhiri sebuah pola itu satu ketuk sebelumnya itu dimainkan nada yang sama. Dan ketiga pola ini kalau kita lihat pola yang berurutan, tidak berurutan, dan pola nanya, ini adalah tiga elemen yang bisa kita gunakan untuk membuat melodi. Nah, walaupun tidak dalam konteks sounding, tapi ijang-ijang memberikan kita stimulan untuk membuat melodi itu menjadi sepanjang apapun ada triknya, sepanjang apapun siklusnya itu tetap memiliki trik yang nanti komposer sudah memiliki wawasan, tidak mengkhawatirkan bahwa nanti ini akan menyulitkan pemainnya untuk mengingat. Nah, sehingga bagaimana tata kelola organisasi melodi yang menjadi babon, kemudian yang bermuaranya adalah bagaimana komposer untuk mewujudkan gendingnya adalah sudah memiliki visi dengan pengorganisasian melodi itu gampang untuk diingat dan dihafal. Ini adalah menjadi semacam hulu dan hilir. Dan ini yang saya sebut dengan ketahanan gizi secara musikologi dari akar. Kalau kita anggap slowing ini sebagai akar, sebagai umbi, slowing memberikan kesempatan dirinya untuk dicacah. Selayaknya kalau ketela itu dicacah akan dijadikan keripik, dijadikan getuk atau dijadikan penyampur nasi, bahwa ijang-ijang ini menyiapkan dirinya untuk dicacah dalam artian positif, dalam dianalisis, diurai, untuk ditemukan manik-maniknya sehingga ini bisa memantik karya-karya baru. Nah, seperti apa yang sampaikan Pusat tadi ini adalah ranah pengembangan dalam analisis. Bagaimana sekarang teman-teman yang hadir dan menonton dan mendengar diskusi ini dan nantinya akan membaca artikelnya adalah diberikan ada 3 asupan gizi mengenai bagaimana cara membuat melodi. Ada melodi berurutan, tidak berurutan, dan tanda nunggu. Silakan 3 elemen itu digunakan dan saya akan bisa membuat melodi. Baik, itu yang saya sampaikan. Mungkin untuk closing statement, silakan Bayu untuk memberikan penegasan tentang diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya menyampaikan terima kasih kembali banyak. Jadi ruang ini terbuka untuk saya untuk menyampaikan isi pikiran, untuk menyampaikan hasil analisis yang dapat bermanfaat. Jadi esensinya adalah kebermanfaatan. Jadi ketika saya menulis sesuatu, sebisa mungkin saya akan melakukan penggalian sesuatu yang belum banyak diketahui oleh khalayak banyak, untuk kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi dunia kerawitan yang begitu saya gemari dan cintai seperti itu. Jadi kedepannya saya berharap kerja-kerja analisis ini dapat dilakukan untuk membedah atau mengurai aspek-aspek penting dalam sebuah gending, dalam konteks ini gending kuno ya, agar kemudiannya dapat menjadi stimulus yang berharga untuk dunia pencitraan kerawitan. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pusat. Dan perlu dicatat bahwa siang hari ini gending ijang-ijang yang berkumandang secara artifisial di Tenganan, siang hari ini kita kumandangkan secara verbal dalam konteks analisis di Ubud, di tempat poin pecampuhan. Jadi alir Tenganan, alir air pengetahuan selonding Tenganan itu mengalir ke barat, dan di barat ini kita semaikan, kita semacam bedah, dan kemudian ini dapat dari cangkuan bisa mengaliri
pemahaman-pemahaman atau isari-sari pemikiran atau gisi-gisi pemikiran musikologis untuk bisa dikembangkan oleh teman-teman yang ada di ceruk-ceruk atau aliran-aliran pemikiran gamelan dan komposisi di lain tempat. Sehingga apa yang kita tadi temukan, pengorganisasian melodi, pola melodi, dan bagaimana cara komposisi bekerja untuk menjamin musisinya mampu memainkan dengan siklus panjang sekalipun, itu adalah ilmu-ilmu atau pengetahuan yang disampaikan oleh si Gending Ijang gaya tenangan untuk para gamelaners, para akademisi, pencipta, seniman di Bali yang konsen dalam konteks keilmuan dan penciptaan gamelan Bali. Baik, dari Gedung Sukawati oleh Yayasan Janahita Mandala segmen Mecandatan, pada segmen pertama ini saya akan akhiri dan saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Yayasan Janahita Mandala yang secara konsisten memberikan ruang kepada kami di segmen Mecandatan sebagai anak kegiatannya untuk mengundang seniman muda Bayu Kusar untuk mengawali tahun ini dengan berbicara masalah gizi musikologi dari gamelan melalui analisis gending slowing, utamanya gending ijang gaya tenganan, dengan hasil tadi bagaimana kita menemukan pola pengorganisasian komposisi melodi dalam siklus panjang, motif atau pola-pola melodi, dan terakhir adalah bagaimana komposisi itu telah memiliki visi bahwa menjamin karyanya akan bisa dimainkan oleh pemain pada nantinya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada acara Mecandatan di edisi bulan kedua. Dan tidak lupa juga kami mengonfirmasi bahwa hari ini juga akan dilaksanakan segmen Saras Sastra yang pertama, dan juga kemarin telah dilaksanakan segmen musola dengan pola masing-masing, sehingga tetap stay tune dan kunjungi YouTube ataupun Instagram Yayasan Janahita Mandala untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh Yayasan Janahita Mandala Ubud. Jadi terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa di segmen Mecandatan selanjutnya dan di acara yang lain dari Yayasan Janahita Mandala. Saya aturkan terima kasih dan saya tutup dengan Pramasati Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Rahayu. Sampai jumpa. Terima kasih.